Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kasih-Nya yang boleh kita rasakan dalam hidup kita sampai saat ini. Bersyukur untuk kasih-Mu yang pada malam hari ini mempertemukan kita dalam persekutuan doa online bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita mengawali persekutuan pada malam hari ini dengan menyiapkan hati memasuki saat teduh. Cukup, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 457 bait 1, Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Kalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, melanjutkan persekutuan pada malam hari ini, kita akan berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Allah yang menjadi sumber kehidupan kita, bersyukur untuk kasih-Mu yang malam ini mempertemukan kami dalam persekutuan doa online bersama dengan keluarga kita masing-masing. Sebelumnya, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk memuji Engkau dan layak untuk menerima berkat-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Daud. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami untuk memimpin dan memberkati persekutuan ini. Berkati persekutuan ini dari awal hingga akhir. Kiranya apa yang kita lakukan boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, doa, syukur dan permohonan ini kami panjatkan. Amin. Mari Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan, kita akan
memuji Tuhan dengan pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Daud. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Setiap hari Jumat kita tetap boleh memposisikan diri, merenungkan sabda firman Tuhan, supaya hidup kita senantiasa ada kekuatan yang baru. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar sebagaimana dasar daripada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 98 ayat 1 hingga 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yaitu Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, dan Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama hingga 9. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan,
Saat ini kita akan merenungkan sebagian sabda firman Tuhan yang akan kami beri judul Tegakkan Keadilan. Sebagaimana ayat emas yang akan terambil dari Mazmur 98 ayat 2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, situasi yang sangat sulit saat ini kadang-kadang menekan di dalam kehidupan kita. Kita sering dihadapkan, bahkan menerima situasi yang tidak adil. Bahkan itu kadang-kadang dialami setiap orang, termasuk anak Tuhan. Tetapi kita boleh menyadari, sebenarnya keadilan itu sendiri kadang-kadang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam organisasi, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Kita kadang-kadang lupa, sering melakukan hal yang tidak adil. Sebenarnya apa itu adil? Kalau dalam KKBI, Kamus Bahasa Indonesia, ada berbagai macam pengertian adil. Adil berarti tidak berat sebelah alias seimbang, tidak memihak pada seseorang kecuali pada kebenaran. Adil juga dimengerti sebagai tindakan sepatutnya dalam menimbang sesuatu berdasarkan kebenaran. Dari semua pengertian itu, Aristoteles memiliki definisi dan menekankan sisi keadilan sebagai suatu usaha memanusiakan manusia berdasarkan nilai-nilai dasar kemanusiaan, termasuk hak-haknya. Suatu contoh seperti seorang pencuri dihukum dan dipenjara karena perbuatannya yang merugikan orang lain. Namun ia tetap harus dipenuhi nilai-nilai dasar seperti dihormati, diberi perhatian, termasuk makan, minum, sekaligus memperhatikan kesehatan, dan lain sebagainya. Perilaku seseorang yang dilakukan dalam masyarakat dengan tidak mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan untuk rasa kepedulian atas sesama manusia sebagai makhluk yang hidup. Keadilan inilah yang akan kita renungkan pada malam hari ini, yaitu Tuhan yang menyelamatkan umat-Nya akan datang menghakimi bangsa-bangsa di dunia dengan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana yang kita renungkan dalam Mazmur 98, ini selalu dinyanyikan dan dikenang bangsa Israel pada masa pesta Pondok Daun,
pesta kerajaan yang paling mewah, di mana setiap tahun bangsa Israel mengenang kembali penyelamatan ilahi terhadap Israel, yang melaluinya semua bangsa, bahkan semesta bumi juga diselamatkan dalam penghakiman yang adil dan berdasarkan kebenaran. Jadi dalam pesta itu ada undangan untuk bersukacita kepada umat Israel yang terdapat dalam ayat 1 hingga 3. Di situ umat diajak merenungkan perbuatan Allah yang menyelamatkan dan kesetiaan Allah kepada seluruh bumi, di mana umat diajak meyakini bahwa Allah bukan sekedar berkuasa atas musuh-musuh Israel, tetapi Allah juga pangeran semesta. Kepada alam semesta, ajakan semua semesta menyambut kemuliaan Allah yang datang untuk memerintah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 kata yang perlu didalami, yaitu kata ajaib, menghakimi, dan keadilan. Kalau ajaib mengandung makna yang adikodrati dan tindakan Allah yang melakukan mujizat. Dengan semuanya itu, Allah melakukan semua kemenangan atas lawan-lawan Israel di bumi dan alam semesta. Yang kedua, menghakimi berarti secara aktif mengambil pengawasan, dalam hal ini memperbaiki segala yang salah, menyelaraskan yang tidak seimbang, serta menunjukkan kedaulatan kepada semua bangsa di bumi dan alam semesta. Dan yang ketiga, keadilan, menunjuk kepada kesetiaan Allah terhadap sifatnya sendiri dan terhadap yang telah Ia nyatakan untuk menebus umatnya. Dari uraian di atas jelas bahwa keadilan yang dinyanyikan dalam Mazmur bersumber pada tindakan Allah yang ajaib, kedaulatan Allah yang berhak menghakimi, dan kesetiaan Allah pada janji dan sifat ilahinya. Dengan kata lain, keadilan adalah sebuah tindakan ilahi dengan segala keberadaan dan perbuatannya, bukan tindakan manusia. Apakah hal ini berarti bahwa manusia tidak dapat bertindak adil? Kita jawab, ya. Jika tindakan keadilan itu hanya didasarkan pertimbangan manusia sendiri. Manusia, umat Tuhan, bukanlah umat yang setia pada janji-janjinya, bukan yang berdaulat atas hidup ini. Tindakannya penuh keinginan dirinya sendiri. Mari kita menyadari
Mari dengan rendahan hati, bahwa manusia kita, kedagingan kita yang senantiasa kita utamakan, ego kita. Saat ini kita boleh diingatkan, manusia harus bersandar pada kedaulatan Allah untuk berbuat adil. Salah satu tanda ilahi keadilan dapat diwujudkan manusia ialah adanya proses keselamatan atau proses penyelamatan dan pemulihan dan kesukaan bersama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jadi menegakkan keadilan itu bukan sekedar sama rata, sama rasa, melainkan keadilan, menegakkan keadilan berarti juga usaha menyelamatkan dan atau memulihkan, dan adanya kesukaan manusia untuk senantiasa bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Menegakkan keadilan semacam inilah yang akan kita lakukan, kita upayakan dalam kehidupan kita bersama. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita bertindak adil. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, baiklah kita masuk saat hening. Kita berdoa secara pribadi, minta Tuhan menolong, memulihkan, memampukan untuk kita bertindak adil. Kita akan masuk doa. Kita tundukkan kepala, kita masuk doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah sungguh baik. Allah yang sudah menolong jalannya persekutuan ini dengan baik. Allah yang sudah hadir melalui puji-pujian, melalui sabda firman-Mu Tuhan, melalui sapaan, melalui teguran. Kiranya Tuhan senantiasa memproses kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, sebagaimana yang Tuhan diperkenan. Kami mengucap syukur Tuhan, saat ini Tuhan kami pulih, bersekutu walau melalui streaming, melalui online Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah kemurahan dan belas kasih Tuhan, sehingga setiap pribadi boleh saling bertemu walau melalui sabda firman-Mu Tuhan. Saat ini kami hendak masuk bersyafaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam setiap kehidupan kami yang semakin sulit Tuhan. Hari-hari yang semakin menakutkan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa merawat, Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan kami mengucap syukur saat ini sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong,
dan memelihara dalam kehidupan kami. Kami hendak berdoa Tuhan untuk gerejamu GKJ Tolgosari, untuk kegiatannya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati saat ini Tuhan, sebagaimana majelis gereja, kiranya senantiasa Tuhan berkati dalam pelayanan dan pekerjaannya dan keluarganya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta, beserta keluarganya Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan menolong, memberkati Tuhan, apa yang menjadi beban kehidupannya di dalam pelayanannya, kebutuhan hari lepas hari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan proses pemanggilan calon pendeta di GKJ Tolgosari, Saudara Fanani, yang saat ini sudah memasuki pendampingan Tuhan, dan bulan besok masuk ujian. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, yang sudah Engkau pilih, Engkau tetapkan di GKJ Tolgosari. Kiranya Engkau beri kesabaran, ketekunan, dan roh yang senantiasa takut akan Tuhan. Terlebih-lebih roh pelayanan, sehingga apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi keinginannya, kerinduannya Tuhan, bisa diwujudkan di GKJ Tolgosari. Bapak Surgawi, sebentar kami juga menyerahkan rapat terbuka yang akan diadakan pada hari Selasa 1 Desember 2020 yang tentang pembahasan program dan anggaran 2021. Bapak Surgawi, kami menyerahkan Tuhan setiap komisi, panitia, tim, koordinator, blok, kiranya Tuhan utus, kiranya Tuhan bekali, sehingga apa rapat terbuka tersebut akan terlaksana dengan baik, dengan menjalankan protokol kesehatan. Dan setiap undangan bisa hadir dengan kondisi sehat. Bapak Surgawi, kami menyerahkan juga Balai Pengobatan Ayem yang boleh mewakili tangan Tuhan melalui kesehatan. Kiranya Engkau Tuhan berkati dokter, perawat, apoteker, admin yang mengambil bagian sebagai ujung tombak. Demikian juga kesehatan di mana Tuhan tempatkan. Kiranya Tuhan lindungi. Kiranya Tuhan bungkus dengan darah kuasa-Mu, sehingga ada keyakinan bahwa setiap pekerjaannya Tuhan turut campur. Bapak Surgawi, demikian juga kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, mungkin yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah, melalui bilur-bilur Tuhan menjadi sembuh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Nuliati Santun yang beberapa hari yang lalu Tuhan telah memanggil Bapak Purnomo Yonan ke rumah Bapa di surga.
Kiranya Tuhan memberi penghiburan, kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk situasi saat ini yang sangat sulit dan akan datang masa-masa yang sukar. Kiranya kami mohon belas kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami yang belajar saat ini via daring dari TK, SLP, SLA sampai perguruan tinggi, sampai persiapan untuk praktek dan skripsinya yang akhir. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk sesepuh, bini sepuh, para lansia. Kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mencari kerja, termasuk yang kena PHK. Kiranya Tuhan beri kesabaran, ketekunan, sekaligus jalan keluar. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Wakil, jajaran tertinggi, pusat sampai daerah. Terlebih-lebih sebentar lagi akan mengadakan pesta pilkada pada tanggal 9 Desember. Kami serahkan Tuhan. Pilkada ini di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan turut campur. Kiranya Tuhan memberkati jalannya pilkada ini. Biarlah bangsa ini bersukacita dan senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau angkat pandemik ini dari muka bumi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ini kehendak-Mu yang jadi. Ampuni Tuhan kesalahan kami, baik ini selama kami bersekutu, baik selama ini Tuhan kami menjauh daripada-Mu Tuhan. Kiranya melalui persekutuan pada malam ini Tuhan, ada pemulihan yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah setiap pribadi menjadikan pujian dan firman ini dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, karena segala kebaikan dan kemurahan-Mu hanya karena didasarkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya kami kembalikan. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 364. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus.
berserah kepadamu, Juru Selamat.